Level Wargot. Luo Feng, Luo Feng. Keita yang besar dan buas berteriak dalam aksen Cinanya. Suara mendesing. Luo Feng juga berhenti karena terkejut saat dia berdiri di sampingnya. Dia melihat Keita beruang besar yang terkenal ini dengan penuh minat, kamu tidak akan lari. Beruang besar Keita tertawa tak berdaya saat dia berkata dalam aksen Cinanya, Luo Feng, kekuatanku, tidak sebanding dengan milikmu. Aku mengaku kalah. Saya bersedia memberi semua roh alam kepada Anda. Petik 2. Hehe, Luo Feng tersenyum karena terkejut. Keita beruang besar ini sungguh menarik. Tapi beruang besar Keita tertawa getir di dalam. Ketika dia berbicara dengan pantom Demon Katalan, dia mengetahui bahwa Luo Feng sudah menjadi pembaca roh di puncak level Wargot tingkat lanjut, seorang pejuang yang layak mendapatkan gelar Wargot tak terkalahkan. Seorang petarung di level ini, bisa mengguncang petinggi di area manapun hanya dengan satu kata. Dan jika dia ingin membunuh Keita, 6 pisau lempar dapat langsung meledakkan Great Bear Keita menjadi bubur. Keita tidak memiliki set dewa hitam. Bagus, saya tahu Anda memiliki 2 roh alam di tas Anda. Serahkan mereka, Luo Feng tersenyum, aku tidak akan membunuhmu. Great Bear Keita tidak terkejut karena Luo Feng tahu berapa banyak roh alam yang dia miliki. Dengan kekuatan spiritualnya, mungkinkah Luo Feng tidak tahu harta apa yang dimiliki Great Bear Keita? Catch, Great Bear Keita mengeluarkan 2000 tahun hati Willow dan langsung melemparkannya ke arah Luo Feng. Baik, Luo Feng tersenyum saat kekuatan spiritualnya membungkus kedua hati 1000 tahun Willow dan menempatkannya di sebelah hati Willow 10.000 tahun, di saku seragam pertempurannya. Great Bear Keita sedikit tersenyum, kalau begitu aku akan pergi dulu. Jika Anda pernah pergi ke Eropa dan membutuhkan sesuatu, Anda dapat datang menemukan saya. Lebih baik kita minum lain kali di ruang virtual Istana Wargots. Setelah mengatakan itu, beruang besar Keita dengan cepat pergi. Cukup bergairah bukan? Luo Feng tertawa. Istana Wargots di ruang virtual. Luo Feng tahu, bahwa siapapun dengan gelar Wargot di bumi dapat bergabung dengan Istana Wargots. Istana Wargots ini dibangun oleh para pejuang seperti Hong dan Dewa Petir saat itu. Sekarang dia mengetahui bahwa Istana Wargots sebenarnya ada di ruang virtual. Keita yang bijaksana menyerahkan kedua hati 1000 tahun Willow yang dimilikinya, jadi Luo Feng sedang dalam suasana hati yang cukup baik. Di atas pulau berkabut, Luo Feng berdiri di perisainya di ketinggian 200 meter di langit saat dia melihat ke bawah ke seluruh pulau berkabut. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya meluas dan mencoba menemukan Li Yao. Li Yao ini pasti bisa bersembunyi dengan hati-hati. Dia tidak mengeluarkan suara sama sekali. Kekuatan spiritualku juga tidak dapat menemukannya. Luo Feng mengerutkan kening saat dia berdiri di atas perisainya, wajahnya sangat tidak berdaya. Mendadak, Luo Feng membalikkan kepalanya. Di kejauhan, cahaya merah menyala dengan cepat terbang dari cakrawala, seolah-olah itu adalah asteroid. Di malam yang gelap, lampu merah yang menyala-nyala ini cukup mencolok. Suara mendesing. Lampu merah menyala berhenti di depan Luo Feng, dan ternyata itu adalah seorang pria kulit putih dengan rambut coklat keriting dalam satu set seragam pertempuran. Sementara pria kulit putih ini melayang di udara, udara di sekitarnya tampak berputar. Sedikit api membakar di tubuhnya. Pria yang terbakar itu memandang Luo Feng dan berbicara dalam bahasa Inggris, Who are you? Luo Feng kaget. Api di tubuhnya. Penerbangan. Ini jelas merupakan eksistensi yang melampaui level Wargot. Saya Luo Feng, dari dojo batas. Luo Feng berdiri di atas perisainya dan sedikit membungkuk di udara. Untuk menunjukkan rasa hormatnya, Luo Feng, pria dalam api ini sedikit mengangguk dan kemudian dengan ganas berteriak, Katalan, kalian berempat keluar. Suaranya yang kuat dengan cepat menyebar ke seluruh pulau. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sekelompok ledakan sonik segera terdengar di seluruh pulau berkabut. Tak lama kemudian, kekuatan spiritual Luo Feng menemukan 4 orang yang berkumpul di bawah, Pantom Demon Katalan, Vulture Li Yao, Blood Shadow Ethan, dan Great Bear Keita. Perwakilan FAR. Perwakilan FAR. 4 orang di bawah dengan hormat memberi salam. Pantom Demon Katalan dan yang lainnya melihat ke arah petarung yang dilapisi api di langit malam dan terkejut. Tepat setelah Luo Feng mencuri Willow Heart 1000 tahun, Pantom Demon Katalan segera menghubungi gurunya.
Gurunya menghubungi keberadaan yang melampaui level Wargot. Tapi siapa sangka bahwa seseorang akan datang begitu cepat. Saya kebetulan sedang melatih diri saya sendiri di benua Australia. Tepat ketika guru Anda menghubungi saya bergegas ke sini secepat mungkin. Perwakilan VAR, yang dilapisi api, tersenyum ketika dia berkata, bagaimana semangat panen alam Anda? Petik 2. Representatif VAR. Liao berteriak dalam bahasa Inggris, hati 10.000 tahun paling berharga yang kami temukan telah dicuri oleh Luo Feng ini. Dia juga mencuri hati Willow 3.000 tahun. Petik 2. Di malam hari, wajah Luo Feng sedikit berubah saat dia melayang di udara. Perwakilan, Luo Feng, VAR melihat ke arah Luo Feng dan matanya menjadi dingin, serahkan 10.000 tahun hati Willow dan 3.000 tahun hati Willow. Suara mendesing. Luo Feng berbalik dan lari. Ingin lari. Perwakilan VAR langsung berubah menjadi lampu merah yang mengalir saat dia mengejarnya. Meskipun perwakilan VAR adalah eksistensi yang melampaui level Wargot, semua Wargot dan eksistensi yang melebihi level Wargot adalah anggota Palace of Wargots. Ada aturan di Istana Wargots. Salah satu aturan itu adalah, kecuali mereka memiliki alasan yang cukup bagus, keberadaan yang melebihi level Wargot tidak diizinkan untuk membunuh Wargot. Selanjutnya, Luo Feng berasal dari Dojo of Limits. Keberadaan yang melebihi level Wargot di seluruh dunia tidak akan mudah mengacaukan Dojo of Limits. Meskipun dia tidak akan membunuh siapapun, perwakilan VAR pasti perlu mengambil hati Willow 10.000 tahun. Wajah perwakilan VAR, yang berubah menjadi api, tiba-tiba berubah saat dia berakselerasi. Namun, jarak antara dia dan Luo Feng tidak memendek, tetapi malah memanjang. Seperti yang saya pikirkan, Luo Feng tidak bisa menahan senyum saat dia dengan cepat terbang ke depan dan menoleh ke belakang. Kecepatan terbang perwakilan VAR ini tidak secepat milikku. Ketika dia terbang ke sini sekarang, saya merasa kecepatan terbangnya sekitar setengah dari kecepatan maksimum saya. Dan sekarang, tampaknya meskipun dia berusaha sekuat tenaga, dia masih lebih lambat dariku. Ledakan. Perwakilan VAR, yang tubuhnya dikelilingi oleh api, dengan cepat turun ke pulau berkabut. Liao dan yang lainnya terkejut, sepertinya perwakilan VAR tidak dapat menangkap Luo Feng. Cepatlah, kita akan berpisah dan mencari roh alam. Jika Anda tidak dapat menangani sesuatu, segera hubungi saya, teriak perwakilan VAR. Iya, Katalan dan yang lainnya segera berlari ke kedalaman pulau berkabut. Saat berlari, Liao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Katalan, kenapa perwakilan VAR tidak bisa mengejar Luo Feng? Eksistensi yang melampaui level Wargot jauh lebih kuat dari Wargot, kata Katalan dengan rendah, namun, di udara, mereka tidak punya tempat untuk menggunakan kekuatan mereka. Jika mereka berlari di tanah, mereka sangat cepat. Sedangkan untuk terbang, meskipun makhluk yang melebihi level Wargot bisa terbang, kecepatan terbang mereka jauh lebih lambat dari kecepatan mereka di darat. Liao, Keita, dan Ethan menyadari. Kembali ketika Luo Feng mencuri hati Willow 1000 tahun pertama, Katalan telah mengatakan, bahkan keberadaan yang melebihi level Wargot tidak akan mengejar pembaca roh level Wargot tingkat lanjut di bawah tanah. Memang, eksistensi yang melampaui level Wargot sangatlah kuat. Tapi masuk akal. Jika mereka berada di darat, mereka bisa menangkap Luo Feng dalam sekejap. Tapi di udara, kaki mereka yang kuat tidak memiliki apa-apa untuk dijalankan, jadi mereka hanya dapat mengandalkan kemampuan khusus mereka untuk terbang. Meskipun mereka terbang dengan cepat, bahkan lebih cepat dari beberapa pembaca roh, mereka masih lebih lambat dari pembaca roh di puncak level Wargot lanjutan. Luo Feng berbalik dan melayang di ketinggian 300 hingga 400 meter di atas pulau berkabut, kekuatan spiritualnya menyebar. Ledakan. Udara tiba-tiba bergetar dan cahaya merah keunguan berhenti di udara di atas Luo Feng dalam sekejap mata. Itu memang jet tempur segitiga berwarna merah keunguan. Dari segi tampilan, jet tempur segitiga yang ramping ini hampir sama dengan yang dikendarai Hong terakhir kali, hanya warnanya yang berbeda. Huala, palka terbuka secara otomatis. Dua bayangan terbang keluar dan palka jet tempur secara otomatis menutup saat melayang di udara. Jet tempur Dojo of Limits, wajah Luo Feng menunjukkan kegembiraan. Kamu adalah Luo Feng. Kedua bayangan itu melayang di samping Luo Feng. Salah satunya memiliki rambut panjang tergerai dan selalu tersenyum.
Dia memberikan perasaan angin sepoi-sepoi yang menenangkan. Adapun pria yang melayang di sampingnya, dia sedingin es dan stabil seperti gunung. Dia memakai topeng emas. Luo Feng menyapa kedua penyelidik. Luo Feng membungkuk. Bagaimana kabarnya di bawah sana? Tanya penyidik Liu. Luo Feng menjawab, penyelidik, salah satu keberadaan yang melampaui level Wargot dari Aliansi Hari, perwakilan Far, baru saja tiba beberapa menit yang lalu. Adapun hati pohon Willow, ada 9.000 tahun hati Willow dan 10.000 hati Willow. 6 dari 1.000 tahun hati Willow ada di tangan mereka. Saya mengkonsumsi 1.000 tahun hati Willow sebelumnya dan mengambil 2.000 tahun hati Willow dan 10.000 tahun hati Willow. Penyelidik Liu tersenyum saat dia sedikit mengangguk, 10.000 tahun hati Willow. Tidak buruk. Ledakan. Pada saat ini, cahaya merah yang mengalir mendekat dari bawah, itu memang mewakili Far. Perwakilan asteris Liu, Far memandang penyidik Liu. Ketika dia melihat pria bertopeng emas di samping, dia memasang wajah terkejut. Perwakilan Far, semua roh alam di pulau berkabut ini, akan pergi ke Dojo of Limits. Anda tidak memiliki keberatan apapun, kata penyelidik Liu dengan tenang. Api di tubuh Far meledak dengan ganas saat dia berteriak dengan marah, penyelidik Liu, jangan melewati batas. Kami menemukan pulau berkabut ini dulu. Kalian tidak menemukannya lebih dulu, saya yang melakukannya, potong Luo Feng. Anda dapat meminta Katalan, Liao, dan yang lainnya untuk mengkonfirmasi. Memang, Luo Feng sebenarnya adalah orang pertama yang datang ke pulau berkabut ini. Setelah itu, dia dengan sengaja menyalakan jam tangan komunikasi taktisnya untuk memikat Liao ke sini. Jika Liao tidak datang, maka Luo Feng tidak akan mengenali harta karun itu. Haha, dengar itu. Penyelidik Liu yang tersenyum, pihak kami yang menemukannya lebih dulu. Penyidik, Far mencibir, tidak ada yang memiliki pulau berkabut ini. Mengapa kami menyerahkannya ke Dojo of Limits Anda? Jika kalian tidak semua berbicara, maka mari kita perebutkan mereka dengan adil. Siapapun yang menemukan roh alam, akan menjaganya. Penyelidik Liu tersenyum pada perwakilan Far ketika dia mendengar ini, dia terdiam sesaat dan kemudian mengangguk, saya terima. Perwakilan Far membeku. Luo Feng juga terkejut. Perlu diingat bahwa seluruh pulau berkabut ini penuh dengan kabut dan jarak pandang rendah di sini. Dan untuk hal-hal seperti roh alam, ada saat-saat di mana akan sulit untuk mengenalinya meskipun itu ada tepat di depan Anda. Siapapun yang menemukan lebih banyak dapat menyimpan lebih banyak. Mengapa penyidik Liu ini menerima kondisi seperti itu? Terserah Anda, penyelidik Liu melihat ke arah pria bertopeng emas itu. Oke, pria bertopeng emas itu sedikit mengangguk. Suara mendesing. Dia terbang ke kejauhan dan melayang di atas pulau berkabut. Setelah itu, pria bertopeng emas misterius itu mengulurkan kedua tangannya dan menutup matanya. Kekuatan khusus tanpa bentuk menyebar ke segala arah dengan dia di tengah, seolah radar memancarkan gelombang radio. Proses ini berlangsung sekitar 5 hingga 6 detik. Suara mendesing. Seperti sambaran petir, pria bertopeng emas misterius itu langsung terbang ke pulau berkabut. Adegan ini mengejutkan Luo Feng dan perwakilan Far, yang masih di udara. Biasanya, mencari roh alam dengan semua kabut ini adalah tugas yang sangat sulit. Jika roh alam tidak menyerang, maka mereka akan sulit dikenali bahkan jika mereka berada tepat di depan Anda. Jadi tidak banyak keuntungan bagi keberadaan yang melebihi level Wargot dalam mencari roh alam. Tapi kenapa? Apakah penyelidik Liu tampak begitu percaya diri membiarkan pria misterius bertopeng emas ini mengambil tindakan? Perwakilan Far, temani aku di sini. Itu akan lebih mudah bagimu dan akan lebih mudah bagiku, penyidik Liu meliriknya. Perwakilan Far hanya mencibir saat dia terus melayang di udara. Perwakilan Far tidak memiliki metode khusus untuk membantunya mencari roh alam, jadi akan lebih baik baginya untuk tetap di sini dan menahan penyidik Liu bersamanya. Mendadak, 4 bayangan berlomba di bawah dan salah satunya bahkan melayang ke udara. Luo Feng mengamati dengan cermat dan melihat bahwa orang yang terbang memang Phantom Demon Katalan. Sebuah lampu hitam menjulur di bawah kaki Katalan dan tampak berbentuk seperti pedal. Kaki Phantom Demon Katalan menginjak pedal hitam itu saat dia melayang di udara. Perwakilan Far, Katalan berkata dengan marah dan pasrah, kami sedang menggali roh alam yang tidak diketahui, tetapi itu dicuri tepat pada saat yang paling penting. Lawannya terlalu cepat dan kuat.
Dia mungkin eksistensi yang melampaui level Wargot, jadi kami berempat tidak bisa melawan sama sekali. Wajah perwakilan Far berubah ketika dia mendengar ini. Adapun roh alam yang ditemukan Liao sebelumnya, mereka sudah diambil pada saat kami tiba, teriak Katalan lagi. Haha, penyidik Liu tertawa keras saat mendengar ini. Wajah perwakilan Far berubah menjadi hijau ketika dia mendengar ini. Dan Luo Feng benar-benar terperangah. Sial, pria bertopeng emas misterius itu memiliki kemampuan di mana dia dapat dengan mudah menemukan roh alam di semua kabut ini. Biasanya, roh alam sangat sulit dikenali jika tidak menyerang. Penyelidik Liu, saya ingin tahu yang mana dari 3 pengawal kerajaan itu. Gunung Es. Wajah perwakilan Far berwarna hijau, siapa yang mengira bahwa kepala dari 3 pengawal kerajaan Dojo memiliki kemampuan khusus seperti itu. Kamu cukup pintar. Dia memang Gunung Es. Penyelidik Liu sedikit tersenyum, namun, apakah ini pantas untuk dibuat terkejut? Setiap orang memiliki kemampuan berbeda setelah menembus penghalang Wargot dan menjadi eksistensi yang melampaui level Wargot. Kemampuan Anda hanyalah api. Dan gunung es dari 3 pengawal kerajaan memiliki kemampuan yang bahkan tidak akan pernah Anda impikan. Ada 5 penyelidik besar di bawah, Hong, dari Dojo of Limits. Tapi, selain 5 penyelidik, hanya sedikit orang yang tahu bahwa Hong memiliki 3 penjaga kerajaan. Ketiga penjaga kerajaan ini telah mengikuti Hong dengan seluruh tubuh dan hati mereka sejak lama. Mereka sangat setia. Hong juga membimbing ketiga pengawal kerajaan ini dan membantu mereka sebanyak mungkin. Ketiga pengawal kerajaan adalah eksistensi yang melampaui level Wargot. Orang-orang mengatakan bahwa 5 penyelidik besar itu mengerikan. Tetapi lebih banyak pejuang yang takut pada ketiga penjaga kerajaan ini. Selain Hong, tidak ada yang tahu siapa mereka. Orang hanya tahu nama panggilan mereka, yaitu, binatang, gunung es, daya tarik. Pengawal kerajaan. Luo Feng tercengang, bukan penyidik. Penyidik, anak muda, Liu tersenyum saat dia melirik Luo Feng, Hong tidak sesederhana yang kamu kira. 3 penjaga kerajaan di bawahnya semuanya eksistensi yang melebihi level Wargot. Dan masing-masing pengawal kerajaan, di bawah ajaran Hong, memiliki kekuatan luar biasa. Kalau tidak, mengapa negara-negara dan organisasi-organisasi terkuat di dunia semuanya begitu takut pada Hong? Petik 2. Luo Feng membeku. Satu orang, sendirian mengangkat 3 eksistensi yang melebihi level Wargot. Suci. RUMBLE gelombang-gelombang. HU. Di bawah semuanya hitam. Ledakan sonik setelah ledakan sonik dilakukan dari pulau yang tertutup kabut di bawah. Suara serangan mendarat di tanaman. Jelas, suara-suara ini disebabkan oleh pengawal kerajaan itu. Di udara, perisai yang dibuat dari angin sepoi-sepoi menutupi Luo Feng dan penyelidik Liu. Peneliti, Luo Feng memandang penyidik Liu dengan kaget. Hanya tipuan kecil sehingga perwakilan Far tidak akan bisa mendengar kami, tersenyum penyelidik Liu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Liu He. Peringkat kepala Anda cukup tinggi, mengatakan bahwa Anda adalah salah satu pembaca roh jenius di bumi. Setelah memakan 1000 tahun hati Willow, tingkat apa yang dicapai kekuatan spiritualmu? Petik 2. Luo Feng ragu-ragu. Puncak dari level Wargot tingkat lanjut, kata Luo Feng. Penyelidik Liu menarik napas saat dia melihat Luo Feng dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengatakan, berapa umurmu? 19 tahun. Jawab Luo Feng. Berusia 19 tahun, puncak dari pembaca roh tingkat Wargot tingkat lanjut. Penyelidik Liu tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya saat dia mulai tertawa, saya selalu mendengar betapa kuatnya para jenius dari legenda. Selama periode Grand Nirvana, kepala dan ketua Dewa Petir hanya membutuhkan beberapa tahun untuk menjadi eksistensi yang melebihi level Wargot. Saya juga melihat beberapa yang hanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun untuk menjadi Wargot di puncak level Wargot tingkat lanjut. Tapi, ini pertama kalinya saya melihat puncak berusia 19 tahun dari pembaca roh tingkat Wargot tingkat lanjut, tatapan penyelidik Liu terhadap Luo Feng sedikit melunak. Mengapa Dojo of Limits kuat? Kesatuan. Bangkitlah para jenius untuk memperkuat dojo dan tidak khawatir tentang yang muda melebihi yang tua. Di jalur Luo Feng seorang petarung, dia telah diajari dan dibantu oleh instruktur Jiang Nian, instruktur utama Wu Tong, utusan Yang Hui, guru Jiang Fang, dan lainnya.
Mereka mencoba yang terbaik untuk membimbing dan menasihati Luo Feng, itulah sebabnya dia bisa tumbuh dengan sukses. Bakatnya penting, begitu pula lingkungannya. Penyelidik, sangat baik, Liu tersenyum sambil mengangguk, dengan kekuatanmu, kamu sudah bisa dijuluki, wargot tak terkalahkan. Seorang pembaca roh di puncak level wargot level mahir, hehe, ini cukup menantang. Mereka tampaknya terbang dengan cepat dan cukup aneh di bawah tanah, sehingga sulit bagi orang untuk mengejar mereka. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi mengingat adegan yang sebelumnya terungkap. Perwakilan Far, tidak bisa menangkapnya di udara. Tapi jangan terlalu sombong. Kamu tak terkalahkan di dalam wargot, tapi begitu kamu menemukan eksistensi yang melampaui level wargot, itu tidak akan semudah itu. Setiap eksistensi yang melampaui level wargot memiliki kemampuan khusus. Penyelidik Liu tersenyum ringan, dan setiap orang memiliki kekuatan yang berbeda. Misalnya, saya terbang lebih cepat daripada perwakilan Far. Luo Feng mengangguk. Pria bertopeng emas misterius itu adalah salah satu dari 3 penjaga kerajaan Hong, Gunung Es. Dia sebenarnya dapat dengan mudah menemukan roh alam dalam jumlah besar. Penyelidik Liu dengan hati-hati mengingatkan Luo Feng bahwa dia tidak boleh lengah. Ada banyak sekali eksistensi yang melampaui level wargot yang dapat menyingkirkan Luo Feng. Tunjukkan padaku hati Willow 10.000 tahun, kata penyelidik Liu. Penyelidik, Luo Feng mengeluarkan jantung Willow 10.000 tahun. Penyelidik Liu mengambilnya dan melihatnya. Esensi hijau yang mengalir dengan sedikit emas di dalam kristal berbentuk oval menyebabkan penyelidik Liu menyipitkan mata. Dia mengangguk, hati Willow 10.000 tahun ini pasti sesuatu yang istimewa. Saya merasa bahwa hati Willow 10.000 tahun ini lebih penting daripada 10.000 tahun hati Willow. Luo Feng tersenyum saat mendengar ini. Benar bukan? Menebang 9 pohon Willow adalah siapa yang tahu berapa kali lebih mudah daripada menebang Raja Pohon Willow. Hati 10.000 tahun Willow, di Raja Pohon Willow jelas merupakan sesuatu yang istimewa. Tapi harta karun seperti ini tidak bisa dikonsumsi tanpa perawatan. Kita harus menunjukkan kepalanya untuk mencari cara bagaimana menggunakannya dengan benar, kata penyelidik Liu dengan serius. Jika harta karun tidak digunakan dengan benar, itu akan memakan nyawa. Suatu tahun ada seorang pria yang mengkonsumsi harta tertentu dan tubuhnya langsung meledak karena itu. Luo Feng mengangguk. Anda bisa mati karena makan terlalu banyak. Hati Willow 10.000 tahun ini jauh lebih baik daripada hati Willow 1.000 tahun jadi, tanpa keyakinan mutlak, Luo Feng tidak akan dengan bodoh memakannya. Bagaimanapun, Luo Feng, kamu telah melakukan sesuatu yang besar kali ini, kata penyelidik Liu, melaporkan lokasi pulau berkabut memberimu 10%. Dan Anda juga mendapatkan hati Willow 10.000 tahun, jadi itu terhitung membantu kami mendapatkan harta karun itu. Saat waktunya tiba, kami akan memberi Anda lebih banyak. Dan sekarang kamu adalah pembaca roh di puncak level wargot tingkat lanjut. Kepala mungkin akan mengatur sesuatu untuk Anda. Tidak perlu bagimu untuk tinggal di kamp pelatihan elit, penyelidik tersenyum Liu, mengapa kepala tidak menggunakan seseorang berbakat seperti kamu? Mungkin ada hadiah besar untuk Anda. Kepala bukanlah orang yang pelit. Peneliti. Luo Feng agak khawatir. Penyelidik Liu memandang Luo Feng, berbicara. Saya hanya ingin bertanya kepada penyelidik, saya tidak tahu apakah kepala sekolah akan bersedia menghadiahi saya dengan set dewa hitam, tanya Luo Feng. Penyelidik Liu membeku, anak ini pasti tidak menahan diri. Setelah pertempuran di pulau berkabut ini, Luo Feng benar-benar menginginkan set dewa hitam. Efek dari set dewa hitam ini terlalu luar biasa, jauh lebih baik daripada set seragam pertempuran kelas SS. Sebenarnya Luo Feng masih belum secara resmi mendapatkan gelar wargot. Hukum mengatakan dia masih bukan seorang wargot. Secara teknis, Luo Feng dapat terus tinggal di kamp pelatihan elit dan mendapatkan tempat pertama lagi dan lagi, bukankah dia akan mendapatkan hadiah besar dengan cara ini? Dan juga mendapatkan set dewa hitam. Petik 2. Jika saya tinggal di kamp pelatihan, saya akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, kata Luo Feng. Nah, kamu sudah tak terkalahkan di level wargot dan kamu masih memiliki wajah untuk bertarung dengan anak-anak itu. Penyelidik Liu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, namun, saya benar-benar tidak dapat memutuskan set dewa hitam. Kita harus melihat apa yang dikatakan kepala suku saat kita kembali. Petik 2. Penyidik jarang berinteraksi dengan siswa.
Penyelidik Liu berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya dan berbicara dengan Luo Feng. Dia ingin mengenal Luo Feng. Siapa sangka Luo Feng akan bertingkah seperti anak kecil meskipun dia adalah wargot yang tak terkalahkan, sosok yang dapat mengejutkan suatu daerah di bumi. Oh tunggu, Luo Feng baru berusia 19 tahun, jadi dia sebenarnya masih anak-anak. Asteris. Boom gelombang-gelombang. Di malam hari, seluruh pulau berkabut bergetar, yang mengejutkan Luo Feng, penyelidik Liu, dan perwakilan Far. Ayo cepat pergi. Suara keras terdengar. Pria bertopeng emas itu kembali dengan terburu-buru, wus. Di kejauhan, pohon anggur hitam keunguan yang memiliki diameter 20 cm melesat ke arahnya, hanya dengan pandangan sekilas, Anda tidak bisa mengatakan berapa panjang pohon anggur itu. Dengan hanya cahaya yang berasal dari api perwakilan Far, mata telanjang bisa melihat panjang 500 hingga 600 meter, masih ada panjang yang tidak diketahui di kabut jauh. Seolah-olah pohon anggur yang membentang melintasi langit dan bumi. Pohon anggur ini seperti tentakel yang membentang ratusan meter, dan masih memanjang dengan cepat saat dibungkus ke arah pria bertopeng emas. Tas pria bertopeng emas itu benar-benar menonjol karena jelas berisi roh alam dalam jumlah besar.